apa satu apa nah ini kurang kali kan orang ya 246 kalau tidak salah dia jadi yang apa yang ini iya yang lebih sekarang jadi orang-orang yang diberi kitab oleh Allah jadi mengenal kitab itu sebagaimana mereka mengenal Allahnya itu tempat itu kan tapi sungguh sebagian dari mereka itu menyembunyikan ini bukan orang yang ini orang yang hebat benar-benar dia ini menguasai itu Al-Quran menguasai itu petunjuk tidak ada yang dia tahu cuman memang dia itu ada apa itu tidak kejujurannya dia tidak jujur tidak amanah menyembunyikan itu sebagian dari ilmu yang dia dapat itu jadi banyak sekali kita lihat jadi ulama yang ngaku ulama sekarang yang toto kebanyakan yang begitu pakai ayat melanggar ayat ini nih udah diingatin jadi dia ini termasuk orang yang apa ini termasuk ya ayyuhalladzi la ta'hunullahi wa rasulah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun jadi dia ini termasuk yang ini nih berapa iya 827 nih kalau nggak salah Iya 827. Hah? Ya. Jadi sini nih salah kambing bukan bagian tadi itu dia 827 jadi wah nih orang-orang yang jangan kau mengkhianati Allah dan Rasul Allah dan Al-Quran risalah-risalah ya Allah dan jangan kau mengkhianati apa yang dipercayakan kepadamu. Nah ini tadi termasuk orang yang melanggar ayat-ayat Allah. Jadi dari tadi jadi ini adalah ciri orang-orang yang melanggar ayat. Jadi sekarang ini orang-orang besar bukan orang yang kecil karena dia udah kuasai Al-Quran udah kuasai petunjuk benar-benar dia ini gimana sih kalau dia udah mengenal anaknya sebagaimana kedip mata anaknya aja dia udah tahu apa maksud anaknya jadi kedip matanya ya baru kedip apalagi dicolek oleh anaknya bisa colek sebelah kiri colek sebelah kan udah tahu maksud anaknya itu ini mau apa ini anak saya baru dia colek aja pakai tangan kiri atau tangan kanan mungkin beda kan tahu dia apa maksud anaknya itu jadi bapaknya itu ahlinya itu tadi dia udah menguasai udah mengenal Al-Quran sebagaimana mengenal anaknya itu dia udah tahu benar itu ya. Jadi dia udah tahu itu jadi tidak heran lagi gitu kan ya jadi begitu nah sekarang orang-orang yang begitu apa dia kalau kita lihat sekarang justru orang-orang yang gede ya yang sekarang yang top lah pemimpin-pemimpin agama sekarang ini ya ini dia melanggar ayat-ayat Allah. Nah salah satu lagi ya kalau kita lihat apa ada mereka itu ceramahnya itu menyampaikan ya seperti misalnya ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Yasin 21 itu ya. Jadi tidak ada itu ceramah top itu yang ceramah beliau itu yang mengumpulkan jadi bayaran itu tidak ada menyampaikan itu jangan memberi bayaran bahkan ada pengalaman kita datang mencari ceramah setelah kita ngomong sama ustaznya itu apa
silakan hubungi dulu sekretaris saya katanya. Begitu sampai sekretaris itu bukan nanya jadwal, mengenai uang aja dulu itu, pembayarannya, besar pembayarannya dan berapa uang mukanya. Itu yang setelah sampai di sana lain lagi. Inilah itu yang orang-orang yang mengkhianati ayat-ayat Allah. Jadi sekarang ini contoh orang yang mengkhianati ayat-ayat Allah itu banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat aja itu sekarang. Kalau pidato, ya pidato itu pembukaannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampai ke apa itu? Salam orang-orang Hindu, salam itu dianggapnya itu apa namanya itu? Semua agama benar dia bilang. Menganggap itu semua agama itu benar. Jadi makanya semua salamnya juga disebutin itu. Ya nggak usah lah itu ke misalnya tuh ke presiden ya. Tokoh agama Islam salamnya ke bawah juga begitu aja lagi. Termasuk itu menteri agama itu sekarang. Salamnya salam budaya. Jadi benar-benar udah diapain itu dilanggar itu. Ya itu kan udah melanggar ayat itu. Jadi dianggap itu semua agama itu sama. Kita melanggar itu surat apa itu 5 ayat 3 juga termasuk al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum inna dina indallahi Islam, termasuk banyak ayat yang dilanggar oleh dia itu. Oleh karena itu dari sekian, apalagi itu yang ustadz saja yang kecil, ini ustadz yang besar ini udah luar biasa. Dan dikatakannya juga apa itu katanya? Ya, bergolong-golongan. Jadi sekarang mana yang dipakai oleh dia? Jadi orang yang melanggar, yang mengkhianati ayat-ayat Allah itu sekarang ini yang tokoh agama, yang buat organisasi ini kan ya. Itu semua itu bukan nggak tahu mereka itu, tapi sengaja nggak tahu, sengaja mereka itu membangun ada apa itu. Oh ya katakanlah itu yang paling besar Muhammadiyah lah, Persis lah, NU lah. Jadi organisasi-organisasi itu yang dipimpin oleh yang ngakunya itu tokoh-tokoh agama. Tokoh agama semua itu yang bangun itu. Termasuk dia jadi MB kalau di NTB itu di Lombok, MB Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon yang mirip-mirip Nahdlatul Ulama NU. Jadi udah tahu itu melanggar ayat-ayat itu orang-orang yang mengkhianati ayat-ayat Allah. Tapi kalau kita bilang itu mengkhianati, malah kita di apanya itu, digoblok-goblokin. Itulah itu bahwa makin itu makanya ayat ini katanya, jadi makanya ayat dari 214:6 ini jadi udah benar-benar itu digambarkan itu orang udah kuasai Al-Quran tapi dia menyembunyikan. Jadi benar-benar itu menyembunyikan. Kita lihat itu aja, jadi antara itu tokoh-tokoh yang bangun organisasi itu, organisasi memecah belah itu, organisasi yang pecah belah itu. Jadi banyak sekali yang ngaku-ngaku gitu. Sekarang kita itu yang ngaku zalikal kita bola rebafe udah lil muttaqin. Tidak ada, udah ngaku itu, tidak ada keraguan kebenaran itu. Jadi Al-Quran tidak ada ragu. Tapi kenyataannya apa? Dia masih memakai itu yang lain selain dari Al-Quran. Kalau dia masih memakai yang lain selain dari Al-Quran, dia itu benar-benar bukannya itu, dia melanggar, bukan hanya ragu lagi dia itu. Jadi banyak sekali itu. Jadi yang mengkhianati ayat-ayat Allah. Jadi di sini jadi hampir kehidupan kita ini, jadi hampir tiap-tiap hari ini langkah-langkah itu langkah yang melanggar ayat Allah kita, bisa lihatlah itu di lapangan kalau kita lihat.
Jadi bukannya orang yang nggak tahu yang melanggar ini, justru orang yang seperti tadi, orang yang udah kuasai, yang mengenal Al-Quran itu sebagai mengenal anaknya. Yang melanggar ini bukan orang yang, ya bukannya model-model kita ini, ya bukan model-model kita ini. Jadi mereka itu yang udah benar-benar udah kuasai. Ya salah satu contoh yang paling heboh, tapi memang dia itu udah direncanakan Profesor Dr. Sheikh Abdul Ghaffar Snow Al-Polan. Jadi Snow Hogronya. Yang itu tuh memang kalau dia itu memang dicetak supaya begitu, supaya jadi melencengkan agama Islam. Jadi memang itu dia belajar di sana, itu dia belajar supaya dia menciptakan atau membuat suatu dasar-dasar, katakanlah itu hadis palsu istilah dia itu, supaya menyeleweng. Kalau nggak begitu, itulah salah satu usaha dia itu berhasil, sehingga Aceh dulu itu yang menegakkan itu Al-Quran, dengan masuknya Snow Hogronya itu bisa melunakkan. Sehingga salah satu hadis yang dibuat oleh dia itu adalah masjid itu bukan untuk fungsi masjid itu hanya untuk sembahyang. Istilah Hogronya, masjid itu hanya untuk sembahyang, bukan untuk yang lain-lain. Sehingga orang Aceh yang tadinya itu begitu selesai ya sembahyang, dia kompromi masalah bagaimana itu mempertahankan Islam atau Indonesia lah pada waktu lah terpecah belah, jadi tidak saling komunikasi karena memang pakai hadis yang dibuat oleh si Snow Hogronya itu, sehingga dia lemah jadinya. Sudah itu dia jadinya itu kalau dia itu memang dibuat sengaja untuk mengkhianati Al-Quran. Tapi kalau memang berdua tokoh-tokoh organisasi tadi, ya dia bukannya nggak tahu memecah belah itu, membuat suatu golongan itu bukannya nggak tahu dia, tetapi ya apa namanya itu ya goblok aja itu ya. Kalau kita goblok itu apa goblok aja, karena mau mencari nama dia. Nah saya bangun ini kurang apa itu apa namanya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga apa? Dia aturannya hebat, mengenai pengetahuan agamanya hebat. Tapi justru dia tahu itu, jangan bikin golong-golongan dan tahu dia. Tapi justru dia membuat suatu golongan. Sampai sekarang itu golongan yang paling besar di dunia itu sekarang. Muhammadiyah itu paling besar di dunia itu, organisasi Islam yang paling besar dan maju katanya. Tapi kita juga sekarang menganggap itu benar, padahal ayatnya udah jelas jangan pecah belah. Jadi udah jelas itu di sini. Jadi kita lihat ada lagi itu yang paling heboh lagi itu apa itu? Dia Al-Quran itu udah tahu itu ya, An-Nur 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimat. Udah tahu itu. Ini ulama besar udah tahu dia Al-Quran udah lengkap udah, tapi masih ada ketinggalan dikit katanya. Apa katanya? Belum ada sholat 5 waktu katanya. Oleh karena dari Nabi Muhammad pergi ngambil itu kali waktu sholat yang ada istilahnya itu apa? Mi'raj ya. Ada istilah naik ke langit dalam waktu berapa hari? Dalam waktu setengah hari udah PP. Itu hebat dia tuh, setengah hari udah PP itu. Jadi Nabi Muhammad ke sana, ceritanya itu lah, setengah hari udah terima, udah ketemu udah terima sembahyang 5 waktu dan lain-lain itu, setengah hari paginya udah sampai. Jadi sedangkan di dalam Al-Quran malaikat ngantar roh itu aja itu ada 1 hari 24 jam, 1 hari 1 malam baru bisa 1 jalan itu, bukannya PP. Kalau Nabi Muhammad tadi ceritanya itu Mi'raj itu setengah hari udah PP, udah ngobrol di sana, udah benar-benar itu. Jadi benar-benar
nyata-nyata banget itu mengkhianati ayat-ayat lalu, dibohongin lagi itu masyarakat. Jadi inilah itu jadi orang-orang yang membohongi masyarakat, luar biasa. Kalau diganti Kehidupan. perkataannya dengan pembodohan gimana? Iya, jadi itulah itu. Jadi kalau kita lihat di sini, Enggak. eh, Iya. Seperti Menegir tadi kan, jadi orang nggak boleh pintar kan. ya, Kalau Al-Quran kan pintar, ya, bisa jadi Al-Quran itu yang untuk orang berakal, untuk kita yakin. Nah, dari kita lihat dari sini, dari ayat-ayat ini, kalau kita lihat bahwa orang yang mengkhianati Allah dan Al-Quran, itu wacana itu rasul ya, sebetulnya itu intinya itu Al-Quran yang dikhianati. Kita udah tahu, seperti misalnya itu yang kebanyakan orang ini bukannya nggak tahu, udah tahu, seperti ketua NU, mantan ketua NU itu Jawa Timur itu udah tahu bahwa sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran, udah tahu dia. saya tagih. Bukannya nggak tahu, dia tahu, justru dia itu dianggapnya itu masih kurang. Jadi sekarang ini menurut pikiran mereka itu adalah petunjuk dari Allah itu mengikuti kemauan manusia, mengikuti ya kemauan manusia. Yang benar itu adalah petunjuk manusia, itu ngikutin petunjuk, bukan petunjuk ngikutin kemauan manusia. Jadi dengan alasan itu, jadi sampai dia adu taruhannya itu, ya benar katanya. Tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Kalau ada itu potong. Memang kalimatnya memang nggak ada. Tapi dia taruhannya itu leher. Memang nggak ada kok. Cuman dia aja itu yang tapi pemahaman dia itu benar-benar Al-Quran itu adalah masih ada kekurangan, belum lengkap, belum sempurna. Gitu. Jadi belum sempurna itu maksudnya dia itu di situ. Jadi itu kalau kita lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua itu mengingkari apa yang dipercayakan oleh orang manusia kepada kita, seperti ya pejabat-pejabat atau RT kan dipercaya jangan dilanggar itu apa yang nyata benar. Misalnya itu pejabat-pejabat itu udah sumpah pakai Quran lagi, janji lagi dia tidak akan korupsi, tapi nyatanya berlomba-lomba menjadi koruptor mereka. Jadi itu termasuk udah melanggar Al-Quran itu. Dalam hal itu dia melanggar kepercayaan masyarakat kepada dia. Jadi ini adalah kalau kita lihat itu udah termasuk yang melanggar. Nah, ada yang melanggar dua-duanya ya. Ada yang melanggar hukum Allah, misalnya itu pada kita suruh pelihara lah itu orang tuamu itu sampai akhir iya. Semasa hidupnya dia harus melihara orang tua. Nah ini termasuk itu juga itu melanggar ayat, karena itu adalah ayat khusus kan, suruh memelihara kedua orang tua itu. Seorang ataupun dua-duanya masih hidup, itu kewajiban anak itu untuk merawatnya. Tapi kenyataannya sekarang apa? Kenyataan tidak ada di Jakarta, tapi di kampung sana. Orang dia tidur pakai kasur yang bagus. Lah orang tuanya itu tidur pakai tikar yang dia udah robek-robek. Banyak sekali dia. Jadi kita bisa lihat itu. Tapi Jakarta nggak ada ya, tapi di kampung itu masih ada. Karena itu juga mungkin karena kebodohannya kali ya. Ya itu melanggar juga. Jadi dari kebiasaan sebagai merawat orang tuanya sebagai dohiriyah, jadi juga itu melanggar kewajiban dia sebagai anak. Juga itu termasuk melanggar ayat-ayat Allah. Dan itu kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat itu buka ini kedok. Jadi kedok orang yang mengkhianati ayat-ayat Allah ini luar biasa.
banyak sekali kalau kita lihat dari kehidupan kita ini. Ya. Termasuk yaitu tadi sholat tadi itu udah jelas. Kemudian tambah lagi nanti siam. Jadi siam itu tidak sesuai dengan menurut, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan petunjuk. Ini berdasarkan siam kita yang kita lakukan ini, yang tidak makan, tidak minum itu di waktu siang hari itu kebiasaan dari dulu nih. Dari dulu itu kebiasaan kita itu kalau puasa istilahnya itu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan siam di dalam Al-Quran ini apa? Ya kita itikaf lah itu kan. Bukan. Jadi kalau memang harus lapar supaya jelas itu penglihatan itu harus makan. Jangan sampai lapar. Jadi kita lihat situ. Jadi yang selama ini yang tidak ditemukan oleh orang-orang ini apa itu? Siamlah kamu sebagaimana siam orang-orang terdahulu. Jadi itulah itu yang tidak ditemukannya itu dari siam itu sebagaimana siam terdahulu itu. Jadi tidak lihat di surat 19 ayat 26 itu tidak lihat. Ya kita juga itu terus terang aja lihatnya itu tahunya itu setelah masuk di Sabila Rusdi. Awal-awal masuk Sabila Rusdi juga itu saya belum tahu. Setelah udah lama masuk, ya udah lebih dari 1 tahun masuk Sabila Rusdi baru saya tahu itu lah. Ya siang ya rupanya ini. Jadi malah dalam hati saya hafal itu apa iya ini kok begini ya? Puasa kita kok nggak makan, puasa kok kita makan aja nih ya. Puasa kita makan. Padahal memang setelah kita lihat ayat itu jelas apa yang disuruh kita lakukan itu dalam itikaf itu kita kaji Al-Quran. Lah kalau kita kaji Al-Quran dalam waktu ya katakanlah 20 jam lah ya satu hari itu ya 20 jam kita ya lumayan itu. Walau apalagi baca secara serius ya, misalnya baca pelongo aja itu masuk aja itu kan, karena memang kita tidak ada kegiatan lain, kita hanya menghadapi Al-Quran itu aja. Itu manfaatnya waktu siam itu. Apalagi kalau misalnya itu 3 hari atau misalnya itu katakannya itu ya lebih dari itulah itu kan luar biasa. Cuman enak aja itu ngomongnya gampang itu. Itu siang cuma 3 hari, enak aja katanya 3 hari. Tapi kalau dalam pelaksanaan, waduh 1 hari aja itu berat sekali kan ya. 1 hari aja itu berat sekali kita dalam rangka itu. Jadi di dalam pelaksanaan siam itu aja kita itu ujian itu macam-macam. Yang namanya lingkungan kita ini masih lakukan itu puasa sebagaimana biasa. Sementara kita itu kan berbeda itu kan ya. Jadi ujiannya itu di kiri kanan kita orang berisik, orang ribut, orang berantem, orang apa itu ya terpaksa juga kan kita tidak bisa campur tangan itu kan. Kita tetap fokus sama Al-Quran yang di depan kita itu. Jadi kalau kita lihat ini ya itulah. Jadi yang mengkhianati ayat-ayat Allah itu luar biasa dari kita ini. Jadi memang kita ini bersyukur bisa masuk dalam pengajian ini ya. Pengajian yang khusus Al-Quran. Walaupun orangnya itu orang-orang lain itu mengatakan kepada kita ini adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Karena mereka itu jangan disalahkan karena mereka tidak tahu itu masalah ingkar sunnah itu nggak paham. Ustadz aja itu nggak paham yang namanya ingkar sunnah itu. Jadi orang yang tidak pakai hadis Bukhari, Muslim itu yang dikatakan orang ingkar sunnah. Padahal pengertian ingkar sunnah itu sendiri adalah yang melanggar ketetapan. Yang punya ketetapan itu siapa? Yang punya ketetapan itu hanya Allah. Rasul, Nabi, lain-lain itu tidak ada itu ketetapan. Apalagi ulama di Indonesia sekarang apa? Mengharamkan apa? Segala macam sekarang ini, apa yang pengumuman yang baru-baru ini, itu luar biasa itu. Jadi mereka itu tidak merasa bahwa dia itu melanggar ayat-ayat Allah, melanggar ayat-ayat Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh
ulama-ulama itu tidak sadar itu. Jadi tidak sadar, kalau dikatakan tidak ngerti, nggak mungkin. Karena mereka itu kuasa itu Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti itu Al-Quran, bisa menerjemahkan itu Al-Quran. Kalau kita lihat dari sudut. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, ya mereka itu benar-benar itu ya itu kalau namanya orang zolim itu, ya zolim ya bodoh memakai aturan-aturan selain dari aturan Allah. Nah, kembali kepada yang kedua itu, jadi semua kita ini yang nggak usah ini, jadi melanggar apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini juga itu dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang gimana? Ya kita pada umumnya di pejabat baik pun yang terendah di pemerintahan itu udah sumpah pakai Al-Quran, sumpah itu Pak, udah disumpah. Jadi sumpah itu berapa? Waduh, kalau ingat begitu itu, ya saya sih ya udah berapa kali itu disumpah pakai begitu, setiap pindah-pindah itu kan sumpah. Tapi ya kebanyakan saya pernah alami sendiri. Saya pernah dapat kiriman dari daerah Jambi. Semua pejabat itu dari kepala biro terus sampai itu termasuk saya itu dapat kiriman untuk saya. Kemudian saya nggak mau ngambil. Waduh, saya dimarah-marahin. Saya nggak mau ngambil Pak. Saya bilang, waduh, saya dipanggil khusus. Ya udah. Akhirnya saya lapor pada ada kawan dekat saya di Ijen. Gimana? Ya, kamu jangan ambil katanya. Ya tuh, itu saya dipaksain. Ya kalau begitu kamu ambil jangan untuk kamu, ambil untuk biromu katanya. Ya udah. Akhirnya saya bikin tentangan, saya ambil Pak. Tetapi bukan untuk saya, tapi untuk kas biro aja katanya. Ya agak mending lah itu. Tapi mereka udah dompol sama saya. Semua pejabat yang lain itu kan udah ambil jatahnya itu. Saya kalau udah untuk konsultasi dengan kawan penelitian, saya ambil tapi untuk organisasi. Itu memang mau mau tidak mau Pak, dipaksa kita itu untuk berbuat salah. Di kantor itu dipaksa Pak. Jadi dipaksa, saya dipaksa buat salah itu, dipaksa itu untuk mengambil uang, bukan hak kita. Kenapa orang kasih? Karena ada kemauan, ada kebutuhannya sama kita kan. Dia butuh sama kita supaya kita melancarkan apa yang dimauin oleh orang-orang daerah itu. Itu maksudnya itu. Sehingga nanti kita nggak bisa menegakkan aturan yang sebenarnya. Karena kita merasa dia itu udah berjasa. Jadi hal-hal yang semacam itulah itu juga itu yang melanggar. Padahal kita tahu benar, kita tahu kok. Jadi apalagi yang korupsi yang sekarang ini, anggota DPR lah, pejabat menteri lah itu sekarang yang triliunan itu, yang miliaran itu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Dan memang mereka udah rencanakan itu untuk berbuat melanggar dari yang dipercayakan oleh negara kepada mereka itu. Jadi apa yang dipercayakan oleh negara kepada mereka itu, ya mereka sengaja itu melanggarnya itu. Jadi itu semua itu adalah termasuk orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul, dan dari situ itu termasuk mengkhianati aturan-aturan Allah. Karena itu kan udah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini yang dalam pengajian sini sadar apa yang kita lakukan ini tidak sampai menyimpang pada ayat. Ya saya rasa cukup sekian. Nanti kalau ada yang pertanyaan lagi kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.